Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News dan saya masih bersama pakar hukum pidana Ahyar Salmi dan juga pengamat kepolisian Alphonse Loemau. Ini adalah segmen terakhir untuk perbincangan ini. Kalau tadi kita melihat terakhir pernyataan dari Istana adalah Presiden masih belum bisa memutuskan apakah akan mencabut pencalonan BG, sementara kalau pernyataan dari DPR besok tetap akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Komentar Anda, Pak Ahyar? Iya. Saya kira kalau dilanjutkan itu memang hak dari DPR juga. Nggak ada keharusan untuk menghentikan. Tadi saya juga mengatakan alangkah kalau saya itu mungkin lebih bagus di break dulu walaupun dilanjutkan. Tentu ada kesempatan baik untuk Pak BG untuk merecovery katakanlah kondisi beliau. Kemudian juga bagi pemerintah dalam hal ini Presiden juga ada waktu untuk mendiskusikan secara internal ini akan dilanjut atau terus. Oke, kalau Pak Alphonse? Tidak sederhana memang seperti kata Pak Ahyar tadi kan, karena status ketersangkaan itu jelas KPK tidak pernah menghentikan penyidikan. Nah, kalau DPR seperti tadi dikatakan 8 fraksi oke, besok tetap fit and proper, kecuali malam ini Presiden tiba-tiba mencabut kebijakannya untuk menarik. Nah, itulah yang cerita. Mungkin itu jalan yang paling memungkinkan. Dan mungkin situasi lebih kondusif untuk itu, namun pukulan terbesar bagi berbagai institusi, baik kepolisian, baik Kompolnas dan sebagainya yang pernah merekomendasikan, maka ini sebuah sebuah gelombang yang dahsyat karena kepercayaan masyarakat yang harusnya bertumbuh karena yakin bahwa mereka merekomendasi ini sudah melalui sebuah penelitian yang panjang, tapi ternyata penelitiannya seperti ini kenyataannya. Agak menampar Kompolnas dan juga kepolisian artinya? Sudah pasti. Oke, kalau komentar Anda tadi bahwa sudah diadakan pertemuan antara Kapolri dengan Ketua KPK Abraham Samad, artinya mungkin kita bisa agak sedikit berlega hati tidak akan memicu konflik antar institusi, Pak Alphonse? Di Indonesia kadang-kadang sulit kita melihat apa-apa yang tampil atau yang kelihatan secara nyata karena di bawah permukaan itu masih ada berbagai kemungkinan. Kita lihat tadi Kapolri katakan sebagai perwira tinggi aktif, maka itu menjadi sebuah protap pembelaan dari bantuan hukum dari kedinasan Polri. Satu, kedua, di dalam kepolisian itu kalau ada seorang melakukan tindak pidana dan sebagainya, ada namanya wanjak dan sebagainya. Dewan kebijakan untuk melakukan berbagai evaluasi untuk menetapkan ke arah mana penyidikan dan sebagainya. Kata-kata itu agak bersayap bagi saya. Bersayapnya bagaimana Pak Alphonse? Bersayap menurut saya tidak sejalan dengan apa yang KPK katakan. Jadi di satu sisi dia membela, tapi di satu sisi dia memang seperti terlihat menyerahkan ini kepada proses hukum. Dan inilah mungkin praktek-praktek dalam berkomunikasi ini memang kita susah membedakan kapan bahasa hukum dan kapan bahasa politik. Iya, baik. Kita sama-sama nanti menantikan bagaimana perkembangan dari penetapan tersangka calon tunggal Kapolri Budi Gunawan. Tapi Bapak-Bapak terima kasih sudah hadir di Breaking News Berita 1 hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Dan pemirsa, kami masih akan berlanjut bersama rekan saya Rudi Andanu. Tetaplah bersama kami.